Teman-teman, ini ada lagi berita tentang pesulap merah. Tapi ingat, kita tetap akan membahas hukumnya agar menambah wawasan hukum kita ya. Karena memang channel kita ini channel hukum, teman-teman. Ini saya baca dari tribunmanado.co.id. Akhirnya terungkap alasan pesulap merah dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Dukun Indonesia. Kita bacakan, sosok Marcel Radival alias pesulap merah dilaporkan ke polisi lantaran diduga menghina profesi dukun. Melalui akun YouTube-nya, si pesulap merah Marcel Radival kerap membongkar trik sulap dan praktek dukun palsu. Nama Marcel Radival ramai disorot lantaran berseteru dengan Gus Samsudin, pemilik Padepokan Nurjat Sejati. Nah, mengenai ini kita sudah bahas videonya ya, hukumnya juga. Dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi, Selasa 9 Agustus 2022, salah satu anggota Persatuan Dukun membeberkan alasannya melaporkan pesulap merah. Persatuan Dukun melaporkan pesulap merah atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia bilang bahwa dukun profesinya sebagai penipu dan pencabulan. Maka kami di sini melaporkannya dengan dugaan Undang-Undang ITE, ujarnya. Dan seterusnya ya. Jadi intinya Persatuan para dukun ini melaporkan Marcel ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Mereka melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan ya teman-teman ya. Jadi kita akan mencoba menganalisa lagi supaya menambah wawasan kita. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Kita hanya membahas hukumnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi kita sedikit-sedikit jadi tahu hukum itu seperti apa. Nah, kita masuk ke pasalnya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bunyinya ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi intinya di pasal ini bahwa kita tidak boleh menyebarkan informasi melalui medsos yang akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap objeknya itu. Objeknya itu apa? Terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau benar misalnya Marcel ini menyatakan bahwa dukun itu penipu atau dukun itu tukang cabul, nah, itu kan bisa menimbulkan rasa benci ya kepada para dukun. Nah, lalu kita kaitkan dengan unsur sara, suku, agama, dan ras tadi. Apakah dukun termasuk dalam suku? Tentu tidak. Termasuk dalam agama? Tentu tidak. Ras? Tidak juga. Bagaimana kalau antar golongan? Nah, ini bisa jadi nanti ahli bahasa lah yang akan menentukannya. Apakah para dukun ini termasuk di dalam yang dimaksud antar golongan? Sebagai tambahan teman-teman, kita perlu tahu di surat edaran Kapolri nomor SE 6 bulan 10 tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech. Ya, bentuk-bentuk ujaran kebencian menurut surat edaran ini adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Lalu menghasut atau menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tadi, ya, aspeknya adalah yang pertama suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau cacat, orientasi seksual. Itu menurut surat edaran Kapolri ya. Kalau menurut undang-undang tadi berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.
Nah, jadi intinya bahwa apakah si Marcel berniat menghasut ya agar orang membenci atau menghasut agar orang memusuhi para dukun. Apakah para dukun ini termasuk aspek yang terdapat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi? Kalau benar itu dilaporkan, nanti penyidik tentu akan memeriksa ahli bahasa, ahli hukum, dan ahli lainnya lah. Tapi kalau menurut pendapat Bang Beni, ini bisa masuk ya. Namun semuanya juga tergantung penilaian atau pertimbangan hakim ya. Tapi alangkah indahnya teman-teman ya, kalau hal-hal seperti ini ya lebih baik dilakukan restorasi justice ya atau perdamaian sajalah. Kalau kita mendapatkan keadilan di luar pengadilan, kenapa tidak? Ya kan gitu ya. Kalau bisa dibicarakan ya, termasuk juga dengan Gus Samsudin misalnya, kalau bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan ya itu lebih baik menurut Bang Beni. Karena saya yakin tujuan Marcel ini juga tidak negatif ya. Cuma kadang-kadang terlalu bersemangat mungkin begitu ya. Jadi lebih bagus bicarakan saja baik-baik, damai-damai. Itu akan lebih indah. Tetap bersama Bang Beni, kita belajar hukum dengan bahasa kampung.